Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas yaitu Poco F6 yang ada updatean terbaru. Nah, ada yang komen katanya updatean kali ini udah nggak di limit lagi. Aku sih sebenarnya nggak percaya, tapi kita cobain aja nih langsung ya, sama-sama. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tuh udah pakai Xiaomi HyperOS 2.0.100. Gila ini ya. Angkanya udah sampai 3 digit coy, 100. Nah jadi di sini tuh udah aku update. Updateannya itu ada di pusat kontrol, halaman penyesuaian kecerahan center, perangkat tertentu mendukung kecerahan. Jadi untuk kecerahan centernya ini bisa diatur nih kecerahan centernya. Nah sebenarnya kalau di iPhone sih dari dulu udah ada ya nih, bisa diatur ya tuh, bisa lihat tuh. Bisa diatur nih. Jadi ini paling cerah, ini agak diredupin. Keren juga sih ya, bisa diatur mau cerah banget atau mau setengah gitu. Terus ada animasi sistem. Selama proses membuka dan penutup aplikasi, indikator layar penuh mengikuti pergerakan jendela. Saat membuka dan menutup aplikasi dengan cara cepat, beberapa animasi aplikasi tampilkan secara bersamaan. Layar utama. Setelah menonaktifkan bila pencarian layar utama, opsi tata letak 4x6 menjadi tersedia. Peningkatan kecepatan permainan. Nah ini yang paling kita pentingin ya, update performa. Dashboard performa game turbo, peningkatan antarmuka game turbo ya. Jadi kayak peningkatan di game turbonya doang kali. Nggak tahu sih ini beneran nggak di limit atau nggak. Terus Genshin Impact masih patah-patah atau enggak gitu ya. Nah pertama kita cek di layar kecerahan dan bisa lihat di sini tuh rasio penyegaran layarnya bisa 120 Hz ya, bukan kayak Poco X7 yang tulisannya hingga. Opsi developer, nonaktifkan kecepatan frame default untuk game ya. Nih kita matikan ya, karena kalau dihidupin nanti gamenya ketahan di 60 fps coy, 60 Hz. Untuk di settingan baterai mode sekarang kita bisa buat mode ultimate ya, opsi pengisian daya seperti ini. Perlindungan baterai di sini nggak ada juga baterai health atau berapa persen gitu, belum ada ya, cuma jumlah isi daya hari ini 1 kali. Fitur tambahannya seperti ini doang. Oke, ini udah pakai mode performa. Kita coba tes buka Genshin Impact. Oke, udah masuk. Bisa lihat di sini tuh bisa 59 fps, 60 fps. Nah, untuk di settingannya di sini tuh aku buat grafik custom 60 fps ya. Ini custom 60 fps. Nah, untuk di game turbonya apakah ada perbedaan? Kayaknya sama aja nih. Ini mode wheel boost ya. Terus setelan performa sebelumnya juga ada, percepat jaringan aktif, visual yang ditingkatkan, resolusi super sama gaya visual. Ada resolusi super ya. Kontrol tingkat tertentu ya. Untuk game ini doang nih resolusi supernya ada. Nah kita coba tes resolusi super, kita gerak-gerakin. Wah, bisa lihat ya, 59. Dan pergerakan layarnya udah lumayan agak mulus sih, tapi lumayan agak mulus coy. Masih agak patah-patah sih walaupun 60 fps ya. Nggak sesuai dengan 60 fps sih gitu tuh, masih berasa tuh. Bisa nggak di kamera kelihatan nggak? Coba kita pindah ke Fontaine ya, di Fontaine terasa banget. Nah ini kita di Fontaine, bisa lihat ya pergerakan layarnya masih berasa patah-patah tuh mah. Nggak mulus-mulus banget ya, aku coba geser. Tuh. Tapi fps-nya bisa lihat 60-57 loh. Waduh. Pergerakan kameranya sih yang jelasnya, lebih jelasnya pergerakan kameranya. Masih berasa patah-patah tuh, ini aku gini tuh. Masih kayak set gitu, enggak kayak set gitu, enggak. Jadi kayak set. Tapi tipis ya ini bisa lihat tuh pergerakan layar tuh. Coba kalau di game turbonya setelan performa. Coba di game turbonya setelan performa, visual yang ditingkatkan. Di sini tuh resolusi supernya aku matiin. Kontrol tingkatnya nggak ada yang ini ya. Oke, seperti ini doang berarti. Dibuat lebih minim. Sama aja coy, malah lebih parah ya kalau nggak diaktifin resolusi supernya. Masih berasa patah-patah. Pergerakan layarnya sih oke. Pergerakan orangnya, karakternya sih oke. Pergerakan ini ya nih, kameranya nih, terasa banget nih. Tuh, terasa banget. Nah coba kita pakai settingan rendah ya, rendah 60 fps ya. Oke, rendah 60 fps. Apakah masih patah-patah juga? Penglihatan aku sih sama aja coy ya, masih agak berasa patah-patah, tapi nggak
nggak separah yang di rata kanan tadi. Atau coba bisa kalian lihat sendiri lah ya. Nah, bisa kalian nilai sendiri seperti apa nih. Nggak tahu sih di kamera itu nampak atau nggak, jelas atau nggak. Aneh banget emang di game Genshin Impact, yang game yang lebih agak rame yang mainin, malah di game ini doang ya handphone yang agak-agak cacat ya. Nah, kita cobain dari yang pertama, yaitu AnTuTu Benchmark. Kemarin terakhir waktu pas pengetesan bertiga itu hasilnya di 1.408.000. Nah, kita coba tes sekarang. Ini tadi dah dingin ya. Dia tadi dah aku dinginkan, bisa lihat tuh 32,9 derajat, 33 derajat lah ya. Kita langsung aja coba tes. Uji lagi. Pakai mode V-Forma ya. Nah, bisa kita lihat udah mau selesai, dan untuk panasnya di sini di 45 derajat ya, hampir 45 derajat, 44,9. Dan bisa lihat hasilnya meningkat 40.000 lah ya, 1.440.000. Nih berkurang 6% dari 31 derajat sampai 45 derajat. Kita coba tes CPU throttling, dan bisa lihat di sini tuh 29 derajat karena barusan aku dingin pakai fan cooler. Bisa lihat udah mau selesai, hampir di 15 menit, panasnya 47, hampir ya 47 derajat. Dan bisa lihat karena tadi awalnya dia tuh rendah banget suhunya di 30 derajat, dan sekarang bisa sampai 47, lumayan juga loh naiknya 17 derajat. Dan bisa lihat nih hampir rata loh. Di ini agak-agak throttling, ini agak lancar, dan terakhirnya lancar. Maksnya 346, rata-rata 320, paling minimal 299 ya, hampir 300. Cakep sih, tapi panas nih. Nah, untuk hasil di Geekbench 6 bisa lihat di 1915 single core-nya, multi-core-nya di 4924, lebih tinggi dibanding yang kemarin. Nah, kita lanjut tes with live stress test ya. Nah, ini tuh udah dingin banget, udah aku dinginin tadi ya, 34 derajat. Kita tes. Oke, bisa lihat udah selesai untuk 3D Bench. Bisa lihat panasnya hampir 50 derajat, 49, hampir 50 derajat. Nah, kalau kita mulainya dari dingin banget seperti yang tadi ya, 33-34 derajat, dia bisa nggak ketutup, nggak ke force close, tapi panas banget coy, 49 derajat, 48 derajat. Ini gila, ini kameranya panas banget. Dan bisa lihat di sini baseload-nya di 11.500, lowless-nya di 8.300 nih. Dari atas menurunnya pun stabil ya, sit gitu ya, nggak ada yang kayak macam di loop keberapa turun parah gitu, nggak. Gila sih, stability di 72%. Nah, oke lah guys, jadi untuk updatean kali ini kayaknya seperti itu aja, nggak ada yang perubahan terlalu signifikan untuk bagian V-Formanya ya. Paling yang perubahan yang agak menonjol ya di bagian center ini, yang udah bisa diatur untuk kecerahannya gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini tuh untuk update keamanan Android-nya di 2025 bulan 2. Nah, oke lah guys, apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.